Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami membacakan peran Lalilur di balik kemajuan pesantren Dembangan. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bel dari channel kami Fariq Ridha TV. Melalui cara-cara yang sukar diterima oleh nalar manusia, Lalilur memainkan peran penting membesarkan pondok pesantren Dembangan. Lalilur kerap kali membuat ulah di lingkungan pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil Dembangan Barat Bangkalan yang kala itu baru diasuh oleh sang kakak Kiai Haji Abdullah Sekhal yang secara kasat mata sama sekali tidak ada kaitannya dengan masa depan pesantren, malah sebaliknya akan dipahami sebagai sikap yang justru menghambat kemajuan pesantren. Tapi ternyata melalui cara-cara unik yang dimainkan oleh Lalilur, pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil berdiri kokoh di bawah asuhan figur kuat yaitu Kiai Haji Abdullah Sekhal. Perilaku Lalilur selain sering mengajak santri agar tirakat dan tidak tidur di malam hari, yang tidak asing di kalangan santri adalah kebiasaan beliau yang sering marah atau duka tanpa sebab yang mendasar. Perilaku Kiai Majzub tak jarang membuat santri luntang lantung tak karuan. Kadang beliau tiba-tiba marah, membawa pentungan sehingga membubarkan kegiatan pengajian santri yang sedang berlangsung. Namun ternyata di balik semua itu ada maksud khusus yang tersirat dalam setiap tindak kontroversial beliau. Meluapkan amarah kepada santri. Kalau Lalilur sedang marah, tak satu pun santri yang merasa nyaman berdiam di pondok. Semua lari tunggang langgang tak karuan. Hal itu menjadi pemandangan yang biasa terjadi di pondok pesantren Dembangan kala itu. Kemarahan beliau sering dilatar belakangi oleh kesalahan-kesalahan santri yang sepele. Namun begitulah Lalilur menguji dan mendidik santri. Dalam hal ini sebenarnya beliau sedang dalam upaya membentuk karakter santri yang memiliki perhatian tinggi terhadap apa yang disebut akhlakul karimah. Perilaku santri yang tidak sebagaimana etika semestinya selalu mengundang kemarahan beliau Lalilur. Semata-mata agar para santri tidak meremehkan atau menganggap enteng perilaku-perilaku yang kurang baik, karena semuanya dalam pantauan beliau. Dengan sikap beliau yang protektif tersebut, para santri akan lebih berhati-hati dan mawasi dalam melakukan suatu apapun. Membakar asrama santri termasuk kisah yang masyhur mengenai tindakan nyeleneh dan kontroversial dari Lalilur adalah ketika beliau marah dan malah membakar asrama santri di pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Si jago merah malah habis bangunan pesantren dan tentu mengundang kepanikan dan kekhawatiran santri. Tapi bukan Lalilur namanya kalau tingkah nyelenehnya tidak mengandung isyarat akan hal-hal yang tersembunyi. Ternyata benar ada hikmah besar di balik setiap perilaku Lalilur yang irasional. Terbukti setelah ulah Lalilur membakar asrama pesantren, pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil berkembang pesat, bahkan pembangunan sebagai sarana terus ditingkatkan yang menandakan bahawa masyarakat semakin menaruh kepercayaan besar terhadap pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil Dembangan Barat Bangkalan. Menguji kesabaran Kiai Abdullah Sekhal. Jauh sebelum Kiai Abdullah Sekhal menjadi pengasuh di Dembangan, Syekhona Muhammad Khalil pernah tahu bahawa keturunan yang akan meneruskan perjuangan Syekhona Muhammad Khalil mengurusi pondok pesantren memiliki penyakit borok di pusarnya, dan ternyata keturunan itu adalah Kiai Abdullah Sekhal. Tapi proses ketokohan Kiai Abdullah tidak didapat secara instan. Menjadi ulama besar, cobaan dari berbagai arah menghujani Kiai Abdullah, termasuk dari Lalilur sendiri. Pernah suatu sore di pintu masuk musalla pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil, Kiai Abdullah Sekhal ditaburi beling oleh Lalilur, sehingga untuk
mulang menuju musalla. Ki Abdullah harus melangkahi pecahan beling tersebut. Ketika Ki Abdullah sedang mulang, tiba-tiba Ralilur datang dengan membawa pentungan. Tak ayal keadaan pun tidak kondusif dan kegiatan pengaji pun otomatis terganggu. Akhirnya Ki Abdullah marah tukar ke Ralilur sampai memukulnya dengan sajadah sambil tahu. Tandak, pekot, peinjia, tangkap, ikat saja dia. Dahu Ki Abdullah Syekhul kepada Santi kerana kemarahannya kepada Ralilur. Dilema tentu saja Santi tidak berani, apalagi saat itu spontan Ralilur dahu, ya mun santai cak rok norok beni senah. Kalian Santi tidak usah ikut campur bukan urusannya. Keesokan harinya Ralilur merusak musalla sampai parah, sampai Ki Abdullah mengadukan hal itu kepada Nyai Romlah. Pada hari itu Ralilur bersama Haji Bujairimi sedang duduk di musalla kecil menghadap ke timur. Tetapi itu pula Ki Abdullah lewat sambil berkata ke Ralilur, "Kakek jia dek remalur, lo tik bu ambu se mukamuk da iya jia. Kamu ini bagaimana Lur? Sampai kapan dirimu akan berhenti marah-marah?" Tetus Ki Abdullah kepada Ralilur. Mendengar perkataan seperti itu dari sang kakak, Ralilur hanya tersenyum sambil mengikuti langkah kaki Abdullah dari belakang menuju ke Nyai Romlah. Ya cak bendera kakek kak lah engkau mi pas tak ngomongah cak reng kakek bendera waktu waan se anu ya mun kakek lo dik anu engkau ngamuk. Lagian kamu kak lah bagaimana saya tidak ngamuk? Wong mestinya kamu yang begini. Ya selama kamu tidak begini tentu saya ngamuk. Entah apa maksud dahunya beliau. Anu tersebut di antara alasan tentang seringnya Ralilur marah adalah kerana Ki Abdullah Syekhul tak kunjung terjun ke masyarakat. Sedangkan Ralilur faham betul bahawa kondisi masyarakat Bangkalan saat itu sangat memprihatinkan, di mana para bandit berkuasa, pelacuran di mana-mana dan masyarakat resah serta gelisah. Sehingga dengan kemarahan Ralilur secara tidak langsung menyampaikan pesan bahawa seharusnya Ki Abdullah tidak hanya fokus mengusir Santi, tapi juga memikirkan nasib umat di Bangkalan. Di lain hari ada Santi yang memberanikan diri bertanya kepada Ralilur perihal sikap beliau. Mendengar pertanyaan itu, jawaban beliau adalah, "Edin nak ria kan Pak lapaan Syekhona Khalil, teti orang saya akan teh Pak lapaan Syekhona Khalil ria. Mun beni orang raja lo kelar. Di sini kan tempat peninggalan Syekhona Khalil. Jadi orang yang menjadi ganti Syekhona Khalil kalau bukan orang besar tidak akan sanggup." Di kemudian hari ada salah satu khadam beliau yang menyampaikan ke Ki Abdullah Syekhul tentang hal itu, dan beliau menjawab untuk bersabar kerana ibarat orang menanam masih belum berbuah, dengan kata lain menunggu saat yang pas dengan strategi yang matang. Terbukti setelah tiba waktunya beliau mulai bergeria terjun ke masyarakat dan menunjukkan hasil yang gemilang. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.